Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imadin dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Nah, tahu gue? Ono kitab jenis Sulamut Taufik. Iya baga. Iku sekarang Ba'alawi nih. Jadi lah montoh santri-santri nganggep Ba'alawi itu gagal. Sanatmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya, para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lah montoh kowe gagalnya Ba'alawi. Patah lah ngaji kita semua. Tapi ojo mau viral no. Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu, tapi kita hanya membahas nasab. Kenyataannya memang ia bagian dariku, atau yaitu Nabi Muhammad dalam sisi nasab. Adapun hasil nyatanya fitnah tersebut ada karena disebabkan olehnya, dan justru ia malah menjadi pembangkit fitnah tersebut. Maka Rasulullah bersabda, laisa minni, yang maksudnya adalah hakikatnya orang tersebut bukanlah ahli baitku. Sebab apabila ia benar-benar ahli baitku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ia tidak berkontribusi pada fitnah tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang olehnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kali ini khotib ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang terekam dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, dan beberapa kitab hadis yang lain, yang menceritakan kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fa zakarul fitan fa aksara fi zikriha hatta zakara fitnatal akhlas fa qala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul akhlas qala hiya fitnatu harabin wa harabin summa fitnatus sarra'i dakhaluha au dakhaluha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama waliyal muttaqun summa yastalihun nas ala rajulin kawarikin ala dila'in summa duhaima la tadau ahadan min hadhil ummah illa latomathu latomatan fa iza qila in qata'at tamadat yusbihu ar-rajul
fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasirun nas ila fustatoin. Fustaton imanin la nifaqo fihi wa fustaton nifakin la imana fihi. Idza kana dzakum fantaziru ad-dajjala minal yaumi aw ghadin. Yang kurang lebih artinya, kita pernah duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengupas tentang aneka macam fitnah, yaitu ujian besar di akhir zaman. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu, hingga beliau menyinggung tentang fitnah akhlas. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah akhlas? Rasul menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan, kemudian fitnah sarra, karena banyak bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat, yang asapnya dari bawah kedua kaki seorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku, padahal bukan dariku. Karena sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Setelah itu fitnah Duhaimah yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya ada seseorang pria yang pada pagi harinya beriman, tapi pada sore harinya menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan, dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Musnad Imam Ahmad 6168. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, menafsiri hadis di atas, Syekh Ali bin Muhammad Al-Qari dalam karyanya Mirkatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih menjelaskan, yaz'umu annahu minni ay fil fi'li wa in kana minni fin nasab wal hasil anna tilkal fitnata bisababihi wa annahu ba'ithun ala iqamatiha. Yang dimaksud walaysa minni ay min akhillai aw min ahli fil fi'li lianna law kana min ahli lam yuhayyijil fitnah wa naziruhu qauluhu ta'ala innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Yang kurang lebih artinya, yang dimaksud lafal annahu minni, ia mengaku bagian dariku, adalah karena secara lahir kenyataannya memang ia bagian dariku, yaitu bagian Nabi Muhammad SAW dalam sisi nasabnya. Adapun hasil nyatanya, fitnah tersebut ada karena disebabkan olehnya, dan justru ia malah menjadi pembangkit fitnah tersebut. Maka Rasulullah bersabda, laisa minni, maksudnya adalah hakikatnya orang tersebut bukanlah ahli baitku atau keluargaku, kata Rasulullah. Sebab apabila ia benar-benar ahli baitku, ahli bait Rasulullah maksudnya, tentu ia tidak berkontribusi pada fitnah tersebut. Hal itu mirip dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat
mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur nasab. Ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Kasir bin Qais, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Saudaraku sekalian, Nabi tidak meninggalkan harta benda, bukan dinar, bukan pula dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Oleh karena itu, yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah adalah orang-orang yang berilmu, baik itu zuriyah secara nasab maupun tidak. Apabila ternyata ada zuriyah Rasul secara nasab, namun ia sekaligus menjadi ulama, lengkaplah dia karena keilmuan dan mempunyai keturunan darah daging Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang mengadu kepada Allah dalam ayat faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka orang itu termasuk golonganku. Quran surat Ibrahim 36. Dengan kata lain, siapapun orangnya tanpa pandang bulu, apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik keluarga ataupun tidak, akan menjadi golongan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, sebagaimana ayah atau dalam sebagian riwayat menyatakan paman Nabi Ibrahim, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim sendiri, karena tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, akhirnya mereka pun celaka. Pada ayat yang lain mengisahkan bagaimana kisah Nabi Nuh pada saat ia dan kaumnya dilanda bencana banjir bandang. Allah sudah menjanjikan orang yang akan selamat adalah siapa saja yang mau tunduk dan patuh pada ajakan Nabi Nuh. Namun apa daya, anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Dengan begitu ia akhirnya terancam tenggelam. Nabi Nuh lalu mengadu kepada Allah dengan aduan yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimi. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Surat Hud 35. Walaupun itu anak kandungnya Nabi Nuh sendiri, karena tidak menurut, Allah pun kemudian berfirman menjawab aduan Nabi Nuh tersebut. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahili. Yang artinya dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Hud 46. Oleh karena itu, mengikuti sikap-sikap baik para utusan Allah menjadi penentu. Bisa jadi ada keluarga Nabi, tapi karena tidak mengikuti jejak Nabinya, ia bisa tidak diakui bagian Nabi itu. Begitu pula sebaliknya, bukan keluarga Nabi, namun patuh kepada Nabi, ia bisa dianggap menjadi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Semua tergantung pada kepatuhan. Sebuah kisah perang Parit menguatkan penjelasan ini. Pembuat Parit sebagai strategi perang berawal dari ide sahabat Salman Al-Farisi. Salman adalah sahabat yang patuh, orangnya kuat, idenya cemerlang. Akhirnya sahabat Muhajirin dan Ansor masing-masing menganggap
Salman bagian diri mereka semua. Begitu pula Rasulullah, beliau menyahut pengakuan para sahabat dengan mengatakan, Salman minna ahlal bait. Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Saudaraku sekalian, sebagaimana kita telah ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy. Ia orang Persia. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Athaillah mengatakan, yang dinamakan patuh adalah seseorang pengikut seolah menjadi bagian dari orang yang diikuti, meskipun orang yang mengikuti adalah orang lain. Sebagaimana halnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salman bagian dari ahli bait kami. Padahal sebagaimana kita ketahui, Salman itu berkeluarga negaraan Persia. Karena ia mengikuti jejak sikap Rasul, bisa menjadikannya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, walaupun keluarga Rasul, jika tidak patuh ajaran Nabi, ia bisa terputus mata rantai kekeluargaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah dan zaman jahiliyah modern yang penuh kerusakan dan yang dilanda dengan perselisihan, perpecahan ini, mari kita mengikuti pesan dan perintah Rasulullah. Alaikum bil jamaah, fa inna yadullah alal jamaah, wa man syadda finnar. Wajiblah kamu bersama-sama jamaah, karena kekuatan pertolongan Allah terletak pada jamaah, dan barang siapa menyendiri maka dia akan sendiri di neraka. Begitu pula Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'a ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Islam terhadap suatu kesesatan. Dan marilah kita tetap menjadi muslim yang teguh, memegang iman dan prinsip pendirian bagaikan batu karang tak goyah karena hembusan badai duit dan krisis, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du, ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kaum muslimin jamaah Jumat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal ketakwaanlah seseorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas
inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudaraku sekalian, penjelasan ayat pada ayat yang mulia tadi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan telah menciptakan anak Adam dari satu permulaan dan jenis yang sama, dari seseorang lelaki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya Allah Azza wa Jalla memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan menyebarkan mereka ke tempat-tempat yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya lah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Ini menunjukkan bahwa manusia pada asalnya sederajat satu sama lain, sebab asal ayah dan ibu mereka sama, Adam dan Hawa. Kesamaan asal ini menjadi faktor terpenting untuk menghalangi manusia dari membanggakan nasab dan menginjak-injak kehormatan orang lain. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan hikmah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu dengan yang lain, dan guna membedakan satu dengan yang lain, bukan supaya orang membanggakan diri di hadapan orang yang lain. Oleh karena itu ayat ini datang setelah larangan bergunjing dan merendahkan sesama yang ada pada ayat sebelumnya, untuk mempertegas kesamaan derajat mereka sebagai manusia agar terjadi proses saling mengenal di antara mereka. Akhirnya manusia mengetahui siapa saja yang dekat dengan garis nasabnya dan termasuk karib kerabatnya. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, itu menunjukkan bahwa keutamaan dan kemuliaan seseorang di atas orang lain hanya terjadi oleh faktor lain, bukan dengan nasab atau hubungan darah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pada kelanjutan ayat, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Melalui firman Allah Azza wa Jalla ini, jelaslah bahwa keutamaan dan kemuliaan manusia hanya berdasarkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dengan hubungan suku dan darah maupun besar kecilnya keluarga dan tempat tinggal.
Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, maksud ketakwaan ini ialah memperhatikan rambu-rambu batas Allah Azza wa Jalla, baik berupa perintah atau larangan, dan menghiasi diri dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kalian bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan, bukan dengan status sosial. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, ayat di atas tadi menunjukkan bahwa dinul Islam satu-satunya din samawi yang sahih. Agama ini tidak memandang warna kulit, ras maupun asal muasal seseorang. Satu-satunya yang diperhitungkan hanyalah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Insan yang paling utama adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan agama lain yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap para penganutnya. Inilah keadilan, saudaraku sekalian, karena bisa dicapai oleh siapa saja yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemuliaan dan keutamaan bagi selain orang yang bertakwa, meski berdarah biru dan berstatus sosial tinggi. Tidak ada kasta rendah dan kasta tinggi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan kekayaan kalian, akan tetapi melihat hati dan amalan kalian. Al-Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku sekalian jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling banyak menjalankan ketaatan kepada Allah dan paling menjauhi larangan maksiat-maksiat. Tidak ada hubungan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya kecuali dengan ketakwaan. Siapa saja yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya akan lebih dekat dengannya. Dia lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu orang tidak boleh membanggakan kekayaan, paras wajah, fisik, anak dan keturunan, istana ataupun dengan kendaraannya, serta apapun yang ada di dunia ini. Sejarah telah mencatat terjadinya pernikahan antara seseorang yang berasal dari suku mulia dengan orang biasa. Sebagai contoh, Bilal radhiyallahu anhu, seorang budak yang dimerdekakan, menikahi saudari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang berasal dari suku Quraisy. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha diperisti oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, seorang budak yang dimerdekakan. Pada penghujung ayat tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha alimun khabir. Maksudnya Allah Azza wa Jalla maha tahu siapa saja yang bertakwa kepadanya secara lahir dan batin, dan siapa saja yang tidak bertakwa secara lahir dan batin. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap orang dengan apa yang ia berhak mendapatkannya. Jemaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui tentang kalian dan maha mengenal urusan-urusan kalian. Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang dia kehendaki, menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki, merahmati orang-orang yang dia kehendaki, dan menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki pula, serta menaikkan derajat orang yang dia kehendaki di atas orang lain. Allah maha bijaksana, maha mengetahui dan maha mengenal dalam segala masalah ini. Kesamaan asal seluruh manusia dari Adam dan Hawa, keadilan Islam, larangan menyombongkan diri, pentingnya mengetahui nasab untuk memudahkan menyambung tali silaturahim. Ketakwaanlah unsur yang diperhitungkan di sisi Allah dan Rasulnya, bukan derajat sosial ataupun garis keturunan.
Jika seseorang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi orang yang bertakwa, hendaklah bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla. Fanatisme golongan dan suku telah dihapuskan oleh Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua mendapatkan pertolongan, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun urusan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Dari isi khutbah inilah yang termasuk sedang diperjuangkan Kiai Imaduddin dan para kiai lainnya dengan tesis-tesisnya, agar yang selama ini oknum yang mendominasi kemuliaan dengan berlindung di balik nama Rasulullah yang selama ini menginjak-injak martabat manusia karena merasa keturunan mulia, dengan adanya tesis Kiai Imaduddin inilah akan kembali normal kehidupan berbangsa dan beragama di negeri tercinta ini. Dan juga seperti dawuh Gus Baha yang sering kita dengar di kanal YouTube, informasi apapun dari orang sikoh pun, maksudnya walau dari orang terpercaya sekalipun, kalau menyatut nama Rasulullah harus tetap dikonfirmasi kebenarannya. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhiratil hakimil khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita ingat kembali pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya bekal ketakwaanlah seseorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan bekal takwa seseorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan bekal takwa, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Di siang hari ini khatib ingin mengajak kita semua, mari kita ingat kembali pesan-pesan Rasulullah, yaitu wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan berabad-abad yang lalu. Dan khutbah Rasulullah ini sangat relevan dan bisa jadi wajib disampaikan lagi, karena akhir-akhir ini di negeri kita Indonesia sedang dilanda krisis sosial, di mana penyebabnya
karena ada oknum golongan yang merasa paling mulia, merasa paling berhak untuk dicintai dan juga dihormati. Namun di saat yang sama oknum itu tidak mau menghargai dan menghormati orang lain yang hanya orang biasa dan keturunan orang biasa, walau seorang kiai sekalipun. Sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sendiri beredar di sosmed dengan gamblang bagaimana mereka tidak segan-segan menghujat seseorang kiai. Bahkan pemerintah sendiri sering dijadikan bahan cemoohan, sehingga kita merasa seolah mereka kebal dengan hukum di negeri ini. Dan sehingga akhirnya muncullah tesis Kiai Haji Imaduddin yang membuktikan putusnya riwayat sanad keturunan Bani Alawi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya sampai sekarang menjadi polemik yang makin hari makin belum jelas ujungnya, walau sebetulnya dari tesis Kiai Haji Imaduddin ini sudah membuktikan bahwa Bani Alawi sanadnya terputus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pesan-pesan Rasulullah itu ditujukan bukan hanya kepada kaum muslimin yang hadir di sana, tetapi juga kepada seluruh umat manusia di mana saja berada ketika itu dan untuk selama-lamanya. Nabi menyampaikan khutbah yang paling mengesankan, dicatat oleh sejarah dunia sebagai deklarasi universal tentang hak-hak dasar manusia yang pertama di dunia. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di atas untanya di bawah sengatan terik matahari yang tengah bertengger pada posisi di tengah langit biru yang bersih, dengan suara beliau yang tenang dan dengan kewibawaan yang penuh, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa iradakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alkum an a'malikum faman kanat indahu amanatun falyuaddiha ila man iktamanahu alaihi. Yang kurang lebih artinya, wahai manusia, sesungguhnya darahmu atau hidupmu, harta milikmu dan kehormatanmu adalah suci, mulia sebagaimana suci atau mulianya hari ini, di bulan yang mulia ini, di negeri yang mulia ini. Kalian akan menemui Tuhan kalian, lalu kalian akan dimintai pertanggungjawaban kalian atas kerja-kerja kalian selama hidup di dunia. Barang siapa yang diberikan tanggung jawab dan belum melaksanakannya, hendaklah menunaikannya. Ayyuhan nas, isma'u qawli wa'qiluhu anna kulla muslimin akhun lil muslim wa annal muslimina ikhwatun fala yahillu limri'in min akhihi illa ma a'tahu anti binafsin minhu fala tazlimunna anfusakum. Yang artinya, wahai manusia, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini dan renungkan. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain,
dan semua kaum muslimin itu adalah bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil milik saudaranya kecuali dengan senang hati. Oleh sebab itu janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Ayyuhan nas istausu bin nisa'i khaira fa innahunna indakum awanin la tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalik wa innakum innama takhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujuhunna bi kalimatillah. Wahai manusia, aku berwasiat kepada kalian, perlakukan perempuan dengan baik. Kalian sering berlakukan mereka seperti tawanan. Kalian tidak berhak memperlakukan mereka kecuali dengan baik atau kesantunan. Sesungguhnya kalian mengambil mereka di bawah kepercayaan Tuhan dan kalian berhak menggauli mereka atas nama Tuhan. Ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid kullukum li adam wa adam min turabin inna akramakum indallahi atqakum wa laysa li arabiyyin ala ajamiyyin fadlun illa bittaqwa ala halla balagtu qalu na'am qala falyuballighi syahidil ghaib. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu dan moyangmu satu. Kalian anak cucu Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada non-Arab kecuali karena ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikan pesan Allah ini? Mereka menjawab, benar Nabi. Nabi mengatakan, hendaklah yang hadir pada hari ini di sini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Hadirin kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Demikianlah Nabi yang mulia telah menyampaikan wasiat terakhirnya sebagai umatnya yang baik. Tentu kita berkewajiban menjalankannya. Semua pesan atau wasiat tersebut berisi nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan kepada martabat manusia, persaudaraan, kasih sayang dan sebagainya. Kita semua tentu berharap agar sesudah mendengar khutbah ini, hubungan antara sesama hamba Allah akan semakin baik, saling menghormati dan saling kasih sayang, sehingga tidak akan ada lagi kezaliman, tidak ada lagi perbuatan saling menyakiti, tidak ada lagi fitnah memfitnah, tidak ada lagi tindakan dan sikap merendahkan dan menyakiti orang yang lemah, orang yang miskin, kaum perempuan dan para istri. Dan tidak ada lagi pengambilan hak milik orang lain secara tidak benar. Tidak ada lagi perbedaan kasta antar sesama warga masyarakat. Tidak ada yang menganggap diri lebih mulia dan lebih berhak untuk dimuliakan karena merasa nasabnya dan keturunannya dari orang mulia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dan dari isi khutbah inilah yang termasuk sedang diperjuangkan Kiai Imaduddin dan para kiai lainnya dengan tesis-tesisnya, agar yang selama ini oknum yang mendominasi kemuliaan dengan berlindung di balik nama Rasulullah, yang selama ini menginjak-injak martabat manusia karena merasa keturunan mulia, dengan adanya tesis Kiai Imaduddin inilah akan kembali normal kehidupan berbangsa dan beragama di negeri tercinta ini. Dan juga seperti dawuh Gus Baha yang sering kita dengar di kanal YouTube, informasi apapun dari orang sikoh pun, maksudnya walau dari orang terpercaya sekalipun, kalau menyatut nama Rasulullah harus tetap dikonfirmasi kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.